Terpisah dari Eropa Timur oleh Asia Barat, terletak Chechnya. Tanah ini, yang ditandai oleh geografi yang terjal dan sejarah perlawanannya, mempertahankan organisasi sosial yang berpusat pada klan, garis keturunan laki-laki, dan ikatan keluarga yang diwariskan, dipelihara, dan dihormati dengan teguh. Hubungan pribadi, tugas bersama, dan perilaku sehari-hari diatur oleh aturan internal yang tidak tertulis, tetapi diketahui dan diterapkan oleh semua orang sejak kecil. Kewibawaan para tetua, penghormatan terhadap hierarki usia, dan kesetiaan pada diri sendiri menandai setiap langkah dalam komunitas. Semuanya ditopang oleh rasa memiliki yang mendalam dan praktik-praktik yang, dari luar, sulit ditafsirkan. Dalam konteks yang tertutup, tradisional, dan simbolis ini, sebuah pertanyaan yang tak terelakkan muncul. Bagaimana rasanya menjalani kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang begitu tertutup dan tertutup? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Hierarki keluarga dan struktur silsilah. Cara keluarga Chechnya diorganisasikan berdasarkan jaringan luas yang mengutamakan ikatan darah. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka, tetapi dalam praktik sehari-hari selalu ada kerabat lain yang tinggal di ruang yang sama atau berperan aktif dalam kelompok. Kakek nenek, bibi, paman, sepupu, dan bahkan mertua seringkali termasuk dalam sistem kohabitasi. Lingkungan keluarga besar ini menjadi dasar dari seluruh struktur sosial di Chechnya. Di dalam rumah, ayah memainkan peran pembimbing dan otoriter. Ia bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting, melindungi kelompok, dan memastikan penghormatan terhadap aturan internal. Ibu menjalankan fungsi-fungsi yang menopang kehidupan sehari-hari unit keluarga, mengatur pekerjaan rumah tangga, mengawasi pengasuhan anak, dan menjaga keseimbangan antar anggota. Sejak usia dini, anak-anak belajar mengidentifikasi tempat mereka dalam keluarga, dan perbedaan usia atau jenis kelamin menentukan tugas dan kewajiban tertentu. Para tetua diberi prioritas dalam hal berbicara, mengambil keputusan, dan mengakses ruang-ruang simbolis tertentu di dalam rumah. Pentingnya garis keturunan laki-laki meresap ke semua lapisan kehidupan sosial. Setiap keluarga merupakan bagian dari sebuah klan, yang kemudian terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang ditentukan oleh garis keturunan laki-laki. Garis keturunan ini merupakan kelompok yang diturunkan dari leluhur yang sama dan berfungsi sebagai jaringan solidaritas, perlindungan, dan kewajiban bersama. Nama-nama garis keturunan ini dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan laki-laki dan dianggap fundamental dalam menentukan identitas seseorang. Setiap orang Chechnya mengetahui garis keturunan laki-laki mereka dan klan tempat mereka berasal, serta kisah dan nilai-nilai yang terkait dengannya. Hubungan antar klan merupakan hal mendasar bagi organisasi masyarakat Chechnya. Setiap klan menyatukan banyak keluarga yang memiliki ikatan darah yang jauh, tetapi saling mengakui sebagai bagian dari tubuh yang sama. Klan bersifat teritorial, memiliki simbol, norma internal, dan struktur kepemimpinan yang jelas. Setiap keluarga bergantung pada garis keturunan laki-laki yang membentuknya, dan semuanya mematuhi seperangkat aturan perilaku umum. Penghormatan terhadap norma-norma ini dipertahankan melalui jaringan pengawasan sosial, di mana para tetua dan pemimpin garis keturunan laki-laki memegang otoritas moral. Keluarga juga diorganisasikan berdasarkan perumahan. Rumah bukanlah struktur sederhana,
melainkan unit yang menyatukan berbagai generasi dalam ruang bersama. Kelompok domestik biasanya mencakup orang tua, putra mereka yang telah menikah, istri mereka, dan cucu mereka. Model ini memperkuat ikatan antar laki-laki dari garis keturunan yang sama dan mempertahankan kepemilikan tanah dalam keluarga. Setelah menikah, perempuan menjadi bagian dari rumah tangga suami mereka, tempat mereka mengadopsi norma, adat istiadat, dan loyalitas kelompok keluarga baru. Struktur keluarga bersifat vertikal, tetapi juga mencakup saluran untuk konsultasi dan dialog. Para tetua memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan, tetapi yang lebih muda juga berpartisipasi dalam urusan kolektif, terutama ketika mereka menunjukkan kedewasaan atau pengetahuan. Laki-laki diharapkan untuk secara bertahap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam kelompok, sementara perempuan, meskipun berpartisipasi lebih tenang, menjaga rutinitas dan keseimbangan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian tugas didasarkan pada gender. Laki-laki diberi tugas yang membutuhkan kekuatan fisik, perwakilan eksternal, atau negosiasi dengan keluarga atau klan lain. Perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengelolaan makanan. Namun, pembagian ini tidak menyiratkan bahwa perempuan pasif. Pengaruh mereka dalam rumah tangga bersifat konstan dan dihormati, terutama terkait ketertiban internal dan pendidikan anak. Keputusan terpenting bagi kelompok tidak dibuat secara individual. Anggota garis keturunan laki-laki berunding satu sama lain, terutama dengan para tetua atau mereka yang lebih berpengalaman. Konsultasi ini dapat dilakukan dalam pertemuan informal, saat makan, atau pertemuan keluarga. Jika masalah tersebut melibatkan beberapa garis keturunan laki-laki atau seluruh klan, maka akan diadakan pertemuan yang lebih besar, di mana pendapat para tetua lebih diutamakan. Konflik antar anggota keluarga yang sama diselesaikan di dalam kelompok. Kesepakatan diutamakan daripada konfrontasi, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai masalah yang harus diperbaiki agar tidak merusak persatuan garis keturunan laki-laki. Jika suatu masalah menyebar ke keluarga atau klan lain, mediator atau orang-orang yang memiliki otoritas moral akan dicari untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Aturan sosial dan kohesi kelompok dalam komunitas Chechnya, pengendalian internal atas perilaku merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap anggota klan tahu bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Meskipun tidak ada otoritas pusat yang kuat atau sistem negara dominan yang secara langsung mengatur tindakan, norma kolektif dan tekanan kelompok cukup untuk menjaga ketertiban. Mereka yang menyimpang dari aturan ini menghadapi konsekuensi yang memengaruhi status dan rasa hormat yang mereka terima dalam klan. Klan memiliki cara mereka sendiri untuk menegakkan keadilan. Jika seseorang menyebabkan kerugian atau konflik, langkah pertama adalah menyelesaikannya di antara anggota klan yang sama. Beralih ke otoritas eksternal dihindari, karena dianggap sebagai masalah internal. Prosesnya dimulai dengan intervensi kerabat dekat. Kemudian, jika masalah berlanjut, kerabat jauh atau bahkan anggota klan terdekat lainnya dapat berpartisipasi dalam mediasi. Yang terpenting adalah memulihkan perdamaian dan mencegah konflik meningkat menjadi perkelahian atau perpecahan yang lebih serius. Seseorang yang terdampak oleh suatu pelanggaran dapat meminta bantuan Dewan Klan. Kelompok ini terdiri dari para pria yang lebih tua dengan reputasi, pengalaman, dan kebijaksanaan yang baik. Mereka mendengarkan kedua belah pihak dan mengusulkan solusi yang menguntungkan seluruh kelompok. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan keharmonisan. Terkadang, kompensasi finansial atau pernyataan penyesalan di depan umum disepakati. Dalam kasus lain, pihak yang bersalah mungkin diharuskan untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh di hadapan seluruh masyarakat.
Semua orang memahami bahwa menjaga persatuan lebih penting daripada merasa benar secara individu. Dalam klan, kepatuhan tidak bergantung pada paksaan atau rasa takut, melainkan pada kehormatan dan keinginan untuk menjaga reputasi. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan kelompok. Jika seorang anggota melakukan kesalahan, bukan hanya anggota itu sendiri yang diadili, tetapi juga keluarganya. Oleh karena itu, kerabat bertindak cepat untuk memperbaiki situasi sebelum masalah tersebut diketahui publik. Tidak seorang pun ingin nama belakangnya dikaitkan dengan skandal atau ketidakpatuhan. Tekanan sosial ini bertindak sebagai jaringan kontrol yang sangat kuat, bahkan tanpa perlu adanya polisi atau hakim. Ketika konflik muncul antar klan yang berbeda, prosedurnya lebih rumit. Mediator yang dihormati kedua belah pihak dipanggil. Para mediator ini mencoba menenangkan situasi dan menemukan titik temu. Mereka sering menyelenggarakan pertemuan formal di mana teh disuguhkan, pihak-pihak yang terlibat didengar, dan solusi dinegosiasikan. Jika masalahnya sangat serius, pertemuan beberapa dewan tetua dapat diselenggarakan. Mereka meninjau fakta-fakta, menganalisis tradisi yang berlaku, dan mengeluarkan keputusan kolektif yang diikuti dengan rasa hormat terhadap otoritas moral mereka. Peran tetua dalam proses ini sangat penting. Mereka melestarikan sejarah lisan klan, mengetahui presidennya, dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan sulit. Kehadiran mereka memberikan legitimasi pada setiap resolusi. Seringkali, mereka bahkan tidak perlu banyak bicara. Dengan pandangan sekilas atau kalimat singkat, mereka dapat membimbing anggota yang lebih muda ke jalan yang benar. Otoritas mereka tidak berasal dari posisi formal, tetapi dari kepercayaan yang diberikan orang lain kepada mereka. Setiap orang menyadari bahwa mereka peduli dengan kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Struktur ini juga berfungsi untuk mengatur hubungan sehari-hari. Ada aturan yang jelas tentang bagaimana memperlakukan tetua, bagaimana berperilaku di depan umum, dan bagaimana menangani situasi yang menegangkan. Misalnya, meninggikan suara di depan tetua atau menunjukkan kemarahan dalam pertemuan formal dianggap sebagai pelanggaran serius. Anak muda belajar sejak usia dini untuk tetap tenang, mendengarkan dengan saksama, dan berbicara dengan penuh hormat. Dalam setiap diskusi, argumen diharapkan disampaikan dengan sopan dan tanpa menyinggung. Bahasa memiliki bobot yang signifikan karena mencerminkan tingkat pendidikan dan rasa hormat terhadap tradisi. Solidaritas antar anggota klan merupakan pilar lain yang menjaga struktur sosial tetap kokoh. Semua orang tahu bahwa jika seseorang mengalami kehilangan atau kemalangan, yang lain akan mendukungnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik itu uang, pekerjaan, persahabatan, atau bantuan untuk memecahkan masalah, kelompok tersebut bertindak sebagai satu kesatuan. Bantuan timbal balik ini tidak dianggap sebagai bantuan, melainkan kewajiban moral. Menolak membantu dapat memicu konflik internal dan melemahkan ikatan kepercayaan. Adat dan perayaan sehari-hari. Perempuan Chechnya mengikuti adat istiadat sehari-hari yang mencerminkan hubungan yang kuat dengan lingkungan mereka dan aturan-aturan kelompok keluarga. Di dalam rumah, penataan ruang mengikuti pola yang dianut banyak rumah tangga di wilayah tersebut. Rumah-rumah memiliki ruang bersama di mana kegiatan sehari-hari terkonsentrasi dan setiap anggota keluarga mengetahui dengan jelas peran mereka. Tugas-tugas dibagi berdasarkan usia dan kekerabatan, dan perempuan mengelola banyak kegiatan yang berkaitan dengan makanan, kebersihan, dan perawatan keluarga secara umum. Rutinitas yang teratur dipertahankan untuk menyiapkan dan membersihkan makanan, selalu dengan perhatian khusus pada kebersihan lingkungan rumah tangga. Rumah-rumah Chechnya tidak berfungsi sebagai ruang tertutup,
melainkan sebagai ruang terbuka yang terbuka untuk kunjungan kerabat dan kenalan yang menuntut kesediaan untuk menerima tamu. Keramah tamahan bukanlah tindakan khusus, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang datang, mereka langsung ditawari sesuatu untuk diminum atau dimakan, terlepas dari waktunya. Praktik ini memperkuat kohesi klan dan melindungi citra garis keturunan laki-laki di hadapan keluarga lain. Ritual keramah tamahan mengikuti urutan yang tetap. Pertama, salam hormat diberikan, kemudian tempat duduk diatur, dan terakhir, minuman hangat atau makanan ringan disajikan. Perempuan dalam rumah tangga bertanggung jawab atas aspek ini, tetapi ia melakukannya dengan gestur yang bijaksana tanpa memaksakan diri dalam percakapan. Tamu dianggap sebagai figur yang mewakili lebih dari sekadar dirinya sendiri. Ia melambangkan klannya secara keseluruhan yang menuntut sikap hormat yang setinggi-tingginya terhadap mereka. Dalam konteks ini, perempuan mengembangkan keterampilan yang tepat dalam mengatur makanan, menyesuaikan ruang, dan bersikap bijaksana terhadap semua jenis tamu. Mengenai pakaian, perempuan Chechen memilih pakaian mereka berdasarkan kriteria kesopanan, fungsionalitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kelompok. Pakaian sehari-hari disesuaikan dengan iklim wilayah tersebut, yang seringkali keras, dan juga dengan standar moral clan. Pakaian panjang dengan warna netral atau lembut lebih disukai, dan kepala ditutupi sebagai tanda kesopanan. Setiap potong pakaian memiliki fungsi dan maknanya sendiri dalam kelompok, dan perempuan belajar sejak usia muda untuk memadukan pakaian dengan cara yang mencerminkan kesederhanaan dan kehormatan. Cara berpakaian ini memperkuat identitas kelompok dan membedakan mereka dari komunitas tetangga. Kegiatan memasak memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang menyiapkan makanan, tetapi tentang menjaga rantai pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Resep tradisional memadukan bahan-bahan lokal dengan metode persiapan yang diwariskan dari garis keturunan perempuan. Para perempuan dengan cermat mengatur jumlah, waktu memasak, dan penyajian hidangan, menyadari bahwa setiap detail menunjukkan rasa hormat kepada para tamu. Makanan disajikan secara berurutan, pertama kepada tamu tertua atau laki-laki, dan kemudian kepada yang lainnya. Praktik ini tidak dibahas, melainkan direproduksi sebagai bagian alami dari cara hidup. Jenis makanan yang dikonsumsi bervariasi sesuai musim, tetapi beberapa hidangan menempati tempat tetap di atas meja. Roti buatan sendiri, produk susu fermentasi, daging yang dimasak lambat, dan rempah-rempah gunung merupakan makanan pokok dalam pola makan. Semuanya disiapkan di dapur rumah, yang dijaga kebersihan dan fungsinya. Para perempuan juga bertanggung jawab untuk mengawetkan makanan dengan cara tradisional, seperti pengeringan atau fermentasi, menggunakan teknik yang merupakan bagian dari pengetahuan kolektif klan mereka. Melalui praktik-praktik ini, setiap keluarga menjaga keberlangsungan budaya tanpa perlu kata-kata. Momen-momen ketika keluarga duduk untuk makan bersama memiliki nilai simbolis. Ini bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan sebuah adegan yang menegaskan kembali posisi setiap individu dalam kelompok. Para perempuan menyajikan makanan, para laki-laki menempati posisi sentral, dan anak-anak mengamati serta belajar bagaimana bertindak. Keheningan, keteraturan, dan gestur-gestur terkendali mendominasi suasana. Jika ada tamu yang hadir, segalanya terasa lebih intens. Rasa hormat berlipat ganda, dan setiap gerakan syarat makna. Para perempuan memastikan bahwa semuanya tetap dalam kerangka ini dan mengoreksi setiap penyimpangan secara halus namun tegas.
Komunitas Chechnya memiliki aturan khusus untuk menghadapi momen-momen penting dalam kehidupan anggotanya. Ketika kehilangan terjadi, keluarga mengikuti urutan yang telah ditetapkan untuk mengungkapkan rasa duka. Para perempuan yang dekat dengan almarhum menutupi kepala mereka dengan selendang putih dan tetap duduk selama 3 hari berturut-turut menyambut mereka yang datang. Pakaian hitam tidak dikenakan, begitu pula dengan ekspresi duka yang berlebihan. Berteriak atau menangis keras dianggap tidak pantas. Para pria klan menyambut tamu dengan berdiri dan menyiapkan makanan dengan bantuan kerabat lainnya. Selama 3 hari tersebut, teman dan kenalan membawa makanan, kursi, dan peralatan makan untuk mendukung keluarga. Dapur tetap beroperasi. Pada waktu makan, para perempuan menyajikan makanan, tetapi mereka tidak tetap di meja. Para tamu berbaris dalam diam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka. Tidak ada bentuk hiburan yang diizinkan dan setiap orang diharapkan untuk menjaga perilaku hormat. Pada hari keempat, para pria klan mengadakan doa bersama. Jika sumber daya tersedia, seekor domba dikorbankan dan makan siang bersama ditawarkan. Setelah 40 hari dan kemudian setelah 1 tahun, pertemuan ini diulang sebagai bagian dari peringatan tersebut. Dalam konteks pernikahan, masyarakat Chechnya menghargai rasa hormat, kebijaksanaan, dan formalitas. Pernikahan hanya dianggap dapat diterima jika pasangan tersebut tidak berasal dari klan yang sama atau memiliki garis keturunan laki-laki yang sama selama 8 generasi. Kriteria ini dipatuhi dengan ketat. Keluarga juga meninjau latar belakang pribadi, perilaku, dan apakah mereka menghormati norma-norma budaya masing-masing. Sebuah keluarga tidak akan mengizinkan putri mereka menikah dengan seseorang jika ada keraguan tentang latar belakangnya. Proses pertunangan dimulai dengan kunjungan diam-diam oleh ayah pemuda ke rumah wanita tersebut. Pria yang berminat tidak diperbolehkan membicarakan masalah ini secara langsung dengan kerabat wanita tersebut. Lamaran disampaikan melalui kerabat atau kenalan terpercaya. Jika keluarga wanita tersebut pada prinsipnya menerima, pertemuan kedua dijadwalkan untuk merinci langkah-langkahnya. Wanita tersebut tidak hadir selama diskusi ini. Pendapatnya diminta secara terpisah. Meskipun orang tua dapat memberikan saran, mereka tidak diharapkan untuk memaksakan keputusan mereka. Dalam banyak kasus, jika wanita tersebut menolak calon tersebut, prosesnya berhenti. Pertunangan diumumkan setelah pertemuan formal, dan sebuah upacara kecil diadakan untuk bertukar hadiah. Pertunangan tidak dirayakan dengan perayaan yang meriah. Keluarga mempelai pria biasanya memberikan cincin atau pakaian simbolis, dan terkadang menyumbang biaya atau hewan untuk pernikahan. Sebelum pernikahan, para perempuan di daerah tersebut mengajarkan pengantin perempuan bagaimana berperilaku dan bagaimana memperlakukan kerabat suami. Di beberapa rumah tangga, perempuan yang lebih tua menandai tubuh pengantin perempuan dengan tato simbolis di jari atau pergelangan tangannya. Pada hari pernikahan, perempuan tersebut menutupi wajahnya dengan kerudung dan mempertahankan postur yang tenang. Ia tidak berbicara di depan umum selama acara dan diharapkan untuk menunjukkan ketenangan. Pemindahan perempuan tersebut ke rumah suaminya terjadi tanpa pengawalan laki-laki dari keluarganya. Ia datang membawa hadiah, pakaian, dan peralatan, sementara anggota klan suami menyambutnya dengan hormat. Jika ia membutuhkan sesuatu, ia mengomunikasikannya melalui perempuan lain. Sikap ini berusaha menunjukkan rasa hormat, bukan kepatuhan. Setelah beberapa saat, batasan-batasan ini dilonggarkan, dan perempuan tersebut beradaptasi dengan ritme lingkungan baru. Jika terjadi konflik antara 2 orang atau keluarga, masyarakat mengharapkan penyelesaian yang damai. Jika seseorang menyinggung atau menyakiti orang lain, mereka harus mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan melalui seorang mediator, biasanya seorang tetua, pemimpin, atau anggota klan lain yang dihormati. Pihak yang bertanggung jawab juga harus memberikan isyarat simbolis ganti rugi, yang dapat berupa permintaan maaf di depan umum, hewan, atau sumbangan uang. Keluarga korban memutuskan apakah akan menerima rekonsiliasi. Setelah ini diselesaikan, kedua belah pihak berbagi makanan atau teh,
dan masalah tersebut dianggap selesai. Masyarakat tidak mengharapkan penyebutan lebih lanjut tentang insiden tersebut. Sistem ini disebut Noh Chala, sebuah kata yang merangkum serangkaian nilai yang terkait dengan kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab. Menurut gagasan ini, seseorang menunjukkan martabat ketika mereka menghormati orang lain, bertindak berani, menghindari perilaku kasar, dan menjunjung tinggi reputasi klan mereka. Tindakan tidak terhormat tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga kelompok tempat mereka berada. Dunia spiritual dan kepercayaan kuno. Di desa-desa Chechnya, hubungan dengan hal-hal gaib merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebelum Islam tiba di wilayah ini, masyarakatnya memiliki kehidupan spiritual yang sangat aktif, ditandai dengan praktik keagamaan kuno yang melibatkan unsur-unsur alam, roh hutan, dan entitas dari langit. Dimensi sakral ini tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi hidup berdampingan dengan tugas-tugas rumah tangga, mengasuh anak, bertani, dan keputusan-keputusan komunitas. Perempuan memainkan peran penting dalam sistem kepercayaan ini, dan sejak kecil mereka mempelajari nama-nama tempat suci, cara-cara menunjukkan rasa hormat kepada hal-hal gaib, dan cara meminta perlindungan dalam situasi sulit. Mereka mempelajari semua ini di dalam rumah tanpa memerlukan struktur keagamaan formal. Gunung, pepohonan, gua, dan sungai syarat dengan makna spiritual. Masing-masing memiliki fungsi simbolis yang berbeda. Beberapa tempat digunakan untuk memberikan persembahan, yang lain untuk meminta bantuan atau mengucap syukur. Ada tempat-tempat yang hanya boleh dikunjungi perempuan, terutama jika mereka mengikuti aturan-aturan tertentu. Di tempat-tempat ini, praktik-praktik yang sangat kuno dipertahankan, yang tetap hidup bahkan ketika agama-agama lain menguat. Kepercayaan tidak tertulis atau terorganisasi dalam buku-buku. Tradisi ini diwariskan secara lisan, dan setiap keluarga mempertahankan variasinya masing-masing. Di beberapa suku, ritual tertentu hanya dilakukan pada momen-momen penting dalam kalender pertanian, seperti awal musim tanam atau panen. Pada hari-hari tersebut, makanan khusus disiapkan, simbol-simbol ditempatkan di pintu masuk rumah, dan tetangga diundang untuk berbagi. Beberapa perempuan mempertahankan tradisi menyalakan lilin atau menyiapkan dupa untuk menarik energi positif atau menenangkan situasi tegang. Tindakan-tindakan ini tidak dianggap takhayul, melainkan cara sehari-hari untuk terhubung dengan kekuatan tak kasat mata. Di setiap rumah, setidaknya ada satu sudut yang disediakan untuk menyimpan benda-benda simbolis. Batu yang dikumpulkan saat berjalan-jalan, potongan kayu dari pohon yang dianggap suci, figur ukiran tangan, atau potongan kain dengan sulaman unik. Semua ini mewakili memori spiritual keluarga. Spiritualitas tidak dialami sebagai kewajiban atau sebagai tindakan yang terpisah dari rutinitas. Spiritualitas terintegrasi dalam gestur umum. Saat menyajikan makanan, menyapu pintu masuk, menyambut tamu. Orang-orang percaya pada makhluk tak kasat mata yang menghuni ruang-ruang tertentu. Beberapa melindungi rumah, dan yang lainnya dapat menyebabkan kerusakan jika tidak diperlakukan dengan hormat. Oleh karena itu, perempuan diajarkan sejak dini bagaimana bersikap ketika melewati tempat yang dianggap sensitif, kata-kata apa yang harus diucapkan, dan gestur apa yang harus dihindari. Ini bukan tentang rasa takut, melainkan tentang menjaga keselarasan antara apa yang terlihat dan apa yang tak terlihat. Anak perempuan tumbuh dengan cerita-cerita yang menjelaskan keberadaan ini dan memahami bahwa tidak semua hal dapat disentuh, bahwa beberapa tempat harus dihormati. Pendidikan ini bukan berasal dari wacana keagamaan, melainkan dari kehidupan sehari-hari bersama. Menghormati leluhur adalah bagian dari dunia tak kasat mata itu. Banyak perempuan mengingat nama-nama generasi sebelumnya,
sering mengunjungi makam mereka dan memastikan keturunan mereka juga melakukannya. Ini bukan kewajiban, melainkan tindakan alami yang diulang dalam keluarga. Terkadang, benda-benda kecil ditinggalkan di makam atau makanan khusus disiapkan dan dinikmati bersama dalam keheningan. Setiap suku memiliki cara uniknya sendiri, tetapi semuanya berasal dari prinsip yang sama. Orang mati tidak menghilang, mereka tetap hadir dan pantas mendapatkan perhatian. Hubungan dengan leluhur ini tidak memerlukan kuil atau pemimpin agama. Ini adalah praktik yang intim, dipupuk di setiap rumah. Perempuan juga berperan dalam menafsirkan tanda-tanda. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, sebagian orang berkonsultasi dengan para tetua kelompok yang berpengalaman membaca perilaku tertentu di alam. Terbangnya burung, pergerakan pepohonan, perilaku hewan peliharaan. Pengamatan ini tidak dianggap sebagai ramalan, melainkan sebagai akumulasi pengetahuan. Di banyak rumah, keputusan yang dibuat berdasarkan tanda-tanda ini dihormati. Perempuan yang lebih tua dianggap memiliki hubungan yang lebih kuat dengan alam tak kasat mata tersebut. Ini bukanlah hierarki formal, melainkan pengakuan diam-diam. Perayaan tradisional mencakup komponen spiritual tanpa perlu agama resmi. Dalam pertemuan keluarga, nama-nama kuno disebutkan, kisah-kisah dibagikan yang menjelaskan hubungan dengan unsur-unsur alam tertentu, dan gestur yang merupakan bagian dari kode simbolis yang diwariskan dihormati. Makanan juga memiliki nilai spiritual. Islam Chechnya dan tarekat Sufi Islam memasuki wilayah Chechnya secara perlahan dan progresif, tanpa momen yang jelas menandai perpindahan agama secara massal. Proses ini dimulai di wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan penduduk Muslim dan menyebar secara tidak merata. Pertama-tama memengaruhi wilayah-wilayah yang paling terbuka untuk perdagangan atau pertukaran dengan masyarakat Kaukasus Islam. Meskipun Islam pertama kali tiba pada abad ke-7 atau ke-8, Islam menjadi mapan berabad-abad kemudian. Kemajuannya berpadu dengan tradisi dan struktur lokal sebelumnya, sehingga masyarakat Chechnya tidak serta-merta mengadopsi praktik-praktik Islam yang paling ortodoks, melainkan mengintegrasikan unsur-unsurnya sesuai dengan logika sosial mereka. Kehadiran Islam di Chechnya mengadopsi gaya populer, berdasarkan praktik keagamaan yang sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan tidak dikendalikan oleh struktur keagamaan yang terpusat. Alih-alih memaksakan norma-norma yang kaku, ajaran-ajaran agama dikaitkan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat Chechnya, seperti saling menghormati, membantu sesama, dan tanggung jawab dalam klan. Para pemimpin agama setempat, yang dikenal sebagai imam, tidak terikat oleh hierarki formal. Otoritas mereka lebih bertumpu pada pengakuan komunitas daripada pada struktur keagamaan vertikal. Peran para pemimpin agama juga sesuai dengan model ini. Imam komunitas bertindak sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik, penasihat moral, dan titik acuan untuk urusan keluarga. Ia tidak diharapkan memiliki pelatihan teologi yang ekstensif, melainkan kebijaksanaan praktis dan komitmen terhadap nilai-nilai kelompok. Dalam banyak kasus, para pemimpin ini dilatih di dalam tarekat,
dan lebih diidentifikasi oleh jalur spiritual mereka daripada oleh pelatihan akademis mereka. Islam di Chechnya mempertahankan komponen identitas yang kuat. Ketika wilayah tersebut menghadapi invasi eksternal, tekanan politik, atau upaya asimilasi, agama menjadi tanda perlawanan budaya. Ia berfungsi tidak hanya sebagai praktik spiritual, tetapi juga sebagai simbol kepemilikan kolektif. Dimensi identitas ini diperkuat oleh ritual kolektif tarekat yang memperkuat rasa kebersamaan dan menciptakan ruang kohesi yang melampaui konflik internal antar klan. Ritual Sufi menandai momen-momen penting dalam kalender keagamaan dan terintegrasi ke dalam perayaan sosial. Selama upacara, anggota komunitas berkumpul untuk berbagi makanan, mengenang almarhum, atau memperkuat komitmen mereka terhadap kelompok. Peristiwa-peristiwa ini memperkuat ikatan antar generasi, mendorong transmisi pengetahuan spiritual, dan memberikan keberlanjutan bagi tradisi keagamaan lokal. Praktik-praktiknya meliputi nyanyian bakti, gerakan tubuh, dan ekspresi keyakinan kolektif yang menghasilkan pengalaman bersama yang intens. Struktur hierarki tarekat mencerminkan perlunya ketertiban dan rasa hormat dalam kelompok. Setiap tingkatan memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari inisiat hingga pembimbing spiritual yang paling maju. Model ini menyerupai logika klan, di mana senioritas, jasa, dan pengalaman menentukan posisi setiap anggota. Hubungan antara guru dan murid didasarkan pada rasa saling percaya, kepatuhan sukarela, dan transmisi ajaran secara lisan. Pembentukan spiritual berkembang selama bertahun-tahun melalui koeksistensi dan praktik sehari-hari. Meskipun pengaruhnya sangat besar, religiusitas Chechnya tidak berusaha memaksakan satu interpretasi tunggal tentang Islam. Terdapat fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai konteks, karakter kelompok, atau situasi sosial. Norma-norma dinegosiasikan dalam kerangka tradisi dan diadaptasi untuk menjaga kohesi komunitas. Toleransi praktis ini memastikan bahwa agama tidak merusak struktur sosial, melainkan berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitasnya. Saat ini, praktik keagamaan di Chechnya mempertahankan banyak ciri-ciri ini. Meskipun kondisi politik berubah dan bentuk-bentuk religiusitas baru bermunculan, pentingnya tarekat, sentralitas praktik komunitas, dan hubungan antara agama dan struktur sosial tetap menjadi elemen fundamental. Islam Chechnya tidak didefinisikan oleh kedekatannya dengan model-model ortodoks, melainkan oleh kemampuannya untuk berintegrasi ke dalam sistem sosial yang didasarkan pada keluarga besar, saling menghormati, dan solidaritas kelompok. Keseimbangan antara tradisi dan keyakinan ini menjadikan Islam Chechnya sebagai bentuk religiusitas komunal yang hidup dan berakar kuat dalam budaya lokal. Spiritualitas dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tanpa gangguan atau paksaan eksternal. Agama ditransmisikan dalam lingkungan keluarga, dihayati dalam komunitas, dan disesuaikan dengan ritme pegunungan, klan, dan jalur batin yang menandai kemajuan tarekat.